Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. dari kelompok pemrograman game. Kami dari kelompok C4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Rijara Ispani Padilla, NRP 15 2018 104 bersama dua rekan saya. Ruli NRP 15 2018 077. Dan saya Andi Ranarjo, NRP 15 2018 093. Kita langsung saja ke gamenya, Ya, yaitu ke live coding. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ranarjo, NRP 15 2018 093. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya si player ini berjalan, berlari serta lompat. Jadi intinya kita di sini membuat pergerakan player seperti pada umumnya pada game. Dikatakan sebagai player kan bisa berjalan, berlari, melompat. Nah, jadi di sini saya akan membuat codingnya. Jadi pertama kali kita seperti biasa di Unity kita bikin klik kanan C# script dengan nama. Di sini saya membuatnya pergerakan underscore player. Lalu di sini tuh untuk awal-awal tuh hanya ada void start serta void update. Jadi void start tuh kalau misalnya si unit si in game-nya pertama kali di run, maka si void start ini tuh bakalan yang pertama kali di run gitu. Saat run in game-nya tuh dia yang bakalan pertama kali di run-nya. Nah, sedangkan kalau void update tuh jadi dia ketika run in game tuh dia bisa dipanggil terus-menerus gitu tiap frame-nya itu. Beda dengan start. Jadi langsung aja kita mulai di sini. Saya pertama kali membuat variabel global. Jadi di sini kita tulis dulu misalnya variabel. Nah, di sini tuh kita bikin namanya tuh variabel apa aja. Jadi di sini saya pertama kali ini bebas mau di serialist field atau enggak, soalnya karena public ya. Kalau misalnya serialist field itu hanya berguna untuk ketika si ininya tuh private gitu. Kalau misalnya public juga sebenarnya nggak apa-apa karena dia udah pasti bakalan bisa diakses di mana aja gitu. Beda dengan private harus di serialist field dulu gitu. Di sini saya membuat public, tipenya itu kita float. Float. Lalu di sini kita kasih variabelnya itu kecepatan. Nah, jadi di sini tuh saya sambil jelasin per source-nya aja ya, source code-nya. Jadi di sini tuh tipenya tuh float. Jadi kita kasih nama kecepatan. Nah, kecepatannya itu bertujuan untuk menampung nilai kecepatan dari si playernya itu gitu. Jadi kayak mulai dari nilai dari speed lari, speed jalan, seperti itu. Lalu ini kenapa public tuh, jadi biar bisa dipanggil di script lain. Lalu kita lanjut, di sini kita bikin public, dan di sini untuk x-nya itu saya x public x. Kadang-kadang ngeselin ya ini. Lalu di sini kita bikin lupa, di sini public tipenya float x. Nah, ini kita public
float y. Lalu di sini saya bikin codingnya dulu, baru nanti saya jelasin ya. Sini aja deh. Nah, kita bikin serial list field dengan ininya public float speed underscore jump dengan nilai misalnya berapa ya, 1F aja deh. Lalu di sini sama, kita bikin serial list field public float speed jalan dengan nilai misalnya 4F. Lalu serial list field public float speed lari dengan nilainya kita kasih 7F. Di sini saya mau ini dulu. Nah, jadi maksudnya tuh menampung nilai dari si ini gitu, yang 4F serta 7F. Nanti kita tampung di si variabel kecepatan gitu. Terus abis itu ada yang namanya buat jam itu public float public floatnya 2 kali. Float apa ya, kalau misalnya ada jam berarti ada gravitasinya yang pada umumnya itu kan kalau di aslinya itu 9,81 ya. Di sini kita bebas, misalnya saya pengennya 20F, terserah mau 981 juga sama aja. Terus abis itu di sini kita bikin serial field lagi public berarti di game objeknya nanti kita bakalan ada game objek yang namanya itu ground check. Terus habis itu tuh kita bikin serial field lagi public float ground distance tuh maksudnya tuh jadi jarak dari si player, dari ujung kakinya player itu sama si terrainnya. Misalnya kita kasih nilai berapa ya, 0,4 aja. Habis itu tuh ada serial field lagi public udah ground distance, berarti ada bukan public lagi. Oh ya, sorry di sini kita kasih private aja. Baru ingat, kita kasih private aja biar enggak ini, biar rapih aja nih. Kita kasih. Terus di sini float
ground distance-nya oke. Di sini kita kasih private lagi, layer mask, dengan layer masknya itu si ground mask. Oke. Terus nanti di sini kita kasih boolean is grounded dengan vektor 3 nya itu velocity. Nah, di sini saya jelasin dulu si variabelnya tuh apa aja. Jadi seperti yang tadi dibilang, jadi si ini tuh si speed jam tuh, jadi kita inputin nilai dari jamnya itu 1, lalu kita tentuin juga nilai dari speed jalannya itu 4, dan speed larinya itu 7F. Lalu di sini gravitasinya bebas, mau 9,81 atau berapa juga sama aja. Di sini saya ngasihnya 20. Lalu di sini private transform ground check itu nanti bakal ada game object yang namanya ground check. Jadi fungsinya itu diatur sebagai acuan antara si player sama si groundnya tuh. Jadi untuk mengecek kalau misalnya si player tuh udah di ground atau belum gitu. Lalu si ini tuh ground distance tuh jadi buat si ngecek antara si player sama si jarak sama si groundnya itu berapa. Lalu di sini layer mask, ground mask tuh jadi untuk menentukan si ground itu dari tiran yang udah dibuat tuh di mananya yang untuk groundnya. Lalu di sini untuk menentukan si playernya itu udah menyentuh ground atau belum. Lalu di sini untuk mentransform objeknya ke si player gitu. Lalu di sini setelah itu kita bikin referensi. Nah, itu referensi itu bertujuan untuk misalnya si player ini tuh udah kita kasih karakter kontrol nih. Nah, jadi biar bisa si karakter kontrolernya dipanggil tuh, makanya kita kasih referensinya dulu. Jadi referensinya itu private karakter controller yang tadi, terus kita kasih misal variabelnya namanya controller gitu. Controller. Nah, di sini tuh kalau misalnya mau nge-reference tuh bisa ada dua cara, ada public sama private. Kalau misalnya private itu berarti kita harus panggil lagi di sininya nih, di void startnya. Nah, caranya gini, kita panggil lagi si yang ini controller sama dengan get komponen si namanya yang di drag and drop di object inspektornya. Lalu di sini kita kasih kurung. Nah, jadi ini tuh untuk manggil si karakter kontrolnya yang ada di object inspektor si player. Lalu setelah itu kita bikin yang pertama yaitu si playernya bisa bergerak. Jadi kita di sini bikin private void, kita kasih nama bergerak. Nah, jadi di bergerak itu kan sebelumnya kita udah kasih
inisialisasi variabelnya x sama y. Nah ini tuh, jadi di sini kita masukin nih si x sama dengan input get input dot get axis. Nah di sini tuh kita kasih nama si horizontal. Nah jadi nanti saya jelasinnya bentar. Nah setelah itu kita bikin lagi sama kayak gini, kita kupas aja biar mempersingkat waktu. Di sini kita kasih nama vertikal dengan si z. Nah kalau setelah itu kita vektor 3 gerakan, kita kasih gerakan transform dot right dikali x plus transform dot forward dikali z. Transform form right, terus transform forward dikali. Lalu setelah itu sini kita panggil lagi si controller dot move gerakan yang tadi udah dirumusin, terus dikali sama kecepatan yang tadi udah kita inputin, terus dikali sama time dot delta time. Oke, setelah itu ini lalu setelah itu dijelasin dulu. Jadi si x ini sama dengan input get axis horizontal. Nah horizontal tuh maksudnya tuh, jadi ini tuh yang dari input input dari input manager dari si Unity-nya. Jadi misalnya horizontal tuh di input manajernya itu pencet AD, berarti maka si nilai X ini itu bernilai kalau misalnya si user menekan A maka dia akan ke kiri, dan ketika menekan tombol D maka dia akan ke kanan. Sama Z itu berarti vertikal. Nah berarti ketika user menekan tombol W maka dia akan maju, kalau misalnya menekan tombol S maka dia akan mundur. Lalu di sini tuh udah rumusnya gitu. Jadi si transform right dikali ini tuh sama dengan ini tuh udah rumusnya. Lalu di sini tuh dari hasil yang tadi udah dirumuskan dikalikan dengan kecepatan, maka ini tuh buat si gerakannya gitu. Ya lanjut, kita bikin selanjutnya. Oh ya, maaf baru lihat. Nah di sini tuh salah. Ininya salah. Nah jadi setelah itu kita jangan lupa setelah kita bikin ini pergerakan itu kita bikin di update-nya. Kalau misalnya nggak di update maka dia nggak bakal keluar gitu nilainya. Di sini kita kasih nilai bergerak
sini. Nah, lalu setelah itu kita bikin baru lagi private void namanya gravity. Nah, jadi si gravity ini tuh bertujuan untuk si playernya itu bisa loncat gitu. Jadi di sini kita yang tadi private boolean itu kita panggil is grounded. Terus habis is grounded itu sama dengan kita kasih p6. Nah, p6 ini tuh physics dot check sphere. Nanti ini dulu. Terus habis itu tuh ada ground check position. Terus habis itu ada si ground distance sama si ground massnya. Terus habis itu kita kasih perulangan if dulu, if is grounded and velocity dot y ya kak y. Nah, di sini saya jelasin dulu. Jadi kalau si is grounded ini si variabel booleannya kita kasih nilai p6 dengan check sphere. Jadi check sphere itu bertujuan jadi kayak nanti si player itu akan membuat seperti sphere untuk dimana si playernya itu bakalan ngecek gitu, dimana dengan parameter si ground check position sama ground distance sama ground mass. Terus di sini kita perulangan if-nya jika si booleannya bernilai 0 dan si velocity-nya bernilai 0, maka velocity itu akan dikurangi nilainya 2. Lalu setelah itu kita masukin aja dulu di sini. Yang pertama gravity dulu, void update. Nah, setelah itu kita lanjut lagi bikin private void lompat. Nah, kan harusnya player bisa lompat. Nah, jadi kita di sini bikin if si input get buttonnya itu jam dan is groundednya sorry. Kita bisa bikin programnya dulu. Terus velocity-nya velocity dot y yang tadi sama dengan matf dot sqrt akar dari speed jam dikali sama
minus 2F dikali gravitasi. Terus di sini di sini velocity dot y tambah gravitasi dikali time dot delta time dan controller dot move velocity dikali time dot delta. Nah, jadi di sini tuh maksudnya tuh jadi ketika user menekan tombol spasi yang dimana di input manager tuh si jam itu sebagai spasi dan si playernya sudah berada di ground, maka si velocity yang ini kita kasih mat F dengan akar dari si nilai speed jam dikaliin 2F dan nilai dari si gravitasinya. Lalu setelah itu setelah dikurangi minus F itu minus 2, maka dari ini tuh si ditambahin sama nilai dari gravitasi dikali time delta time. Lalu di sini tuh si ini tuh untuk mengubah yang tadi udah dihitung itu menjadi gerakan untuk si playernya. Lalu setelah itu kita bikin di sini lompat. Nah, setelah itu kita bikin satu lagi di mana si ininya harus bisa jalan. Kita bikin private void jalan aja. Nah, jalannya itu sama seperti lompat. Di sini kita kasih input dot get key berarti dalam kurung key code dot left shift. Terus maka di sini perulangannya si kecepatan yang tadi itu maka bernilai speed lari. Else lagi kecepatan sama dengan speed jalan. Nah, di sini saya jelasin dulu. Oh ya, sebelum dijelasin kita di void update dulu. Nah, di sini saya jelasin dulu. Jadi ketika user menekan tombol left shift, maka si kecepatan yang tadi itu dari kecepatan yang ini, maka akan disimpan nilai speed lari itu yaitu 7F. Jika user tidak menekan tombol left shift, maka si kecepatan ini bernilai speed jalannya itu sama dengan 4F. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai
codingan pergerakan player, karena menurut saya ini cukup vital karena inti dari si playernya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada masih banyak kekurangan karena masih belajar. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pemrograman game akan melakukan sesi live coding, yaitu bagian HUD manager. Apa itu HUD manager? Yaitu yang bahasa istilahnya itu seperti UI atau tampilan yang ada pada layar, atau di Unity itu kita gunakan yang namanya canvas. Di HUD manager itu ada apa aja, yaitu ada energi, darah, waktu, pause menu, dan game over. Itu yang ada di kelompok kami fitur-fiturnya. Langsung saja. Pertama itu kita memanggil atau mengimport yang namanya UI using engine.ui. Itu memanggil library-nya. Kemudian kita akan mendeklarasikan yang namanya variabel-variabel. Pertama kita akan memanggil variabel menggunakan public image, namanya current. Nah, itu kita mendeklarasikan variabel, mendeklarasikan current energy sebagai image, bentuknya image UI nanti. Terus ada public extend, ini mendeklarasikan time itu sebagai teks. Kemudian kita panggil serialize real game object pause menu. Itu kita mendeklarasikan pause menu sebagai game object. Dan ada public static ball game is pause. Kita tandain dia sebagai false. Kemudian public player instant kemudian kita buat yang namanya private game object player. Nah, ini tuh player itu kita nantinya bakal ngambil dari pergerakan player. Di sini masih deklarasi dulu. Private lagi. Di sini saya mendeklarasikan energinya sebesar 200. Kemudian max energinya 200. Jadi ketika dia penuh, maxnya itu 200 batasnya, dan energinya juga 200. Kita buat lagi private load kecepatan
private float kecepatan lari. Nah, jadi ada dua, yang satu kecepatan dan satu lagi kecepatan lari. Kecepatan lari itu buat pergerakan playernya dan akan menggunakan energi. Dan private float input X dan Z-nya. Ini yang untuk energi. Kemudian selanjutnya kita akan mendeklarasikan untuk darah. Private float darah. Kemudian max darahnya kita atur 100. Public image column darah. Ini adalah image-nya untuk di UI-nya sebagai current darah. Jadi dia yang akan bergerak nanti. Kemudian serialize field, game object, game over menu. Ini buat game over menu. Kemudian serialize field, game object information. Nah, ini tuh ketika mati nantinya. Kemudian kita kasih string info. Segini untuk pendeklarasiannya. Kemudian kita masuk ke page start dulu ya. Page start ini ketika pertama kali dimulai di game kita itu player, game object, find, kita cari yang namanya player yang sudah dibuat. Kemudian kecepatan lari didapetin dari player yang sudah dibuat, itu di get component yang namanya script tadi pergerakan player. Kita ambil nilai apanya? Kita ambil nilai speed lari. Kemudian ada game is pause. Ketika game mulai, kita nggak mau gamenya langsung pause, jadi kita matikan saja. Kemudian time scale 1, yang artinya skala waktunya 1 atau waktu dalam game itu berjalan. Di void update ini adalah frame yang akan terus berulang-ulang memanggilannya. Kita panggil dulu untuk gerakan layarnya. Kecepatan kita ambil komponen dari pergerakan player. Yang diambilnya yaitu kecepatannya. Kemudian kita ambil input X dari pergerakan player. Kita ambil nilai X
Kemudian kita ambil nilai z-nya dari pergerakan player. Terus kita ambil yang namanya darahnya dari script yang namanya sistem darah. Yang mau diambilnya yaitu darah playernya. Kemudian info itu status info ketika player mati, dibunuh oleh siapa. Player get komponen kita ambil pada sistem darah, kita ambil nilai info. Kemudian pada teksnya teks pesan string atau formasi, kita get komponen, teksnya kita ambil. Kemudian pesan, teksnya kita masukkan ke string info. Selanjutnya itu kita membuat untuk energinya private void yang namanya kita akan buat energi drain. Di sini kita kasih pengkondisian jika kecepatan sama dengan kecepatan lari maka kita masuk kondisi baru. Tapi jika inputnya X lebih dari 0 dan input Z lebih dari 0 juga, maka jika energinya lebih dari 0, nah kita masuk kondisinya energi akan berkurang misalkan 20 dikalikan dengan time delta time, kurangi energinya jika tidak lari. Keluar dari kondisi if ini yaitu else, jika kecepatan tidak sama dengan kecepatan lari, maka energinya kurang dari max energi, maka energinya akan ditambah.
Misalkan 15 dikalikan time delta time. Seperti ini untuk energi berkurangnya. Ketika sudah ya jadi, kita masukin aja ke update energi train. Nah, kemudian kita buat update energi. Float ratio energi dibagi max energi. Ini mendeklarasikan rasionya energi dibagi max energi. Kemudian current energinya kita kasih namanya rate transform local scale. Ini vektor 3 ratio banding 1:1. Ini untuk mentranslasikan rasionya ke lebar bar energi. Nanti di bar energi UI-nya itu dia akan bergerak. Jangan lupa dimasukkan ke update energi. Kemudian kita bikin public void. Sekarang kita mau bikin setelah energi, kita bikin time. Kita kasih nama saja update time. Update time ini kita ambil dari jam dan menitnya dari EnviroSky yang sudah dibuat. Kita ambil dulu jamnya, envirosky.instance then time dot hour. Kemudian kita ambil menitnya. Setelah ambil menitnya, kita deklarasikan menggunakan string itu game hour dan string game minute. Nah, udah begini kita kasih kondisi if hour lebih dari sama dengan 0 berarti 1, dan hours kurang dari 10 yang artinya 9, maka di game hour kita akan menambahkan angka 0 di mana di depan hour to string. Nah, jika tidak, maka tidak akan ditambahkan. Kita ambil saja nilai ini, simpan. Nah,
Ini untuk kondisi yang jam. Kemudian kita buat kondisi yang menit. Kita ganti saja jadi minutes. Ini untuk kondisi yang menit. Kemudian setelah ini kita ubah nilainya, mengubah teks yang yang ada di queue tadi, yaitu 00.200, diupdate jadi yang ini yang sedang berjalan di Antivirus Sky tadi yang diambil. Teks seperti game hours ditambah 2 tambah game minutes. That time beres, energi beres. Kemudian kita masuk yang namanya pause menu, tapi kita masukkan dulu ke update, namanya that time. Sekarang adalah menu untuk pause. So pause menu. Jika input get key, ketika menekan suatu tombolnya kita kasih key code escape, ESC, tombol ESC. Itu ketika tombol ESC-nya ditekan, game is pause, dan game is pause kita tampilkan jika game dalam keadaan pause, kita tampilkan resume atau melanjutkannya. Jika game dalam keadaan tidak pause, berarti kita panggil yang namanya pause. Nah, kita buat public void untuk resume dan pause. Public void resume dulu. Berarti pause menunya kita set aktifnya sebagai false, yaitu menutup menu pause karena akan di resume. Game is pause menjadi false. Time scale 1F atau waktu berjalan, yaitu skalanya 1.
Kemudian kan kursornya, cursor.log state cursor log mode log. Itu kursor dikunci ke dalam in-game-nya agar bisa menggerakkan kamera. Kemudian kita buat yang pause. Kita kopikan save video ini. Kondisinya jadi pause. Set aktifnya kita nyalakan true. Game pause-nya true. Terus scale-nya 0 atau waktu berhenti. Kemudian cursor lock mode-nya kita ganti confirm. Ini untuk pause menunya. Jangan lupa kita masukkan di update. Show pause menu. Energi udah, waktu udah, pause menu udah. Selanjutnya itu kita tambahkan dulu yang namanya save game. Klik void save game, save system save player instant. Untuk save game kita masukkan ke. Selanjutnya kita melakukan update darah. Float ratio darah dibagi max darah max blood max darah. Kemudian sama kayak update energi, kita buat lagi current darah, transform local scale new vector 3 ratio banding 1. Jadi UI pada darahnya juga akan bergerak. Jangan lupa kita masukkan pada update darah.
Selanjutnya public void game over. Kita kasih kondisinya jika darahnya kurang dari 1. Kan darah itu kita kasih nilainya 100. Nah, jika darahnya kurang dari 1 yang artinya 0, maka playernya mati. Seperti pause game. Cuman tampilannya bakal beda. Tampilannya kamu mati gitu, player. Kita tampilkan game over menu. Set aktifnya kita nyalakan. Kemudian game is pause menjadi true. Kemudian time scale-nya kita nolkan atau skala waktunya 0, yang artinya waktu di dalam game itu berhenti. Kemudian kursornya select modenya continuous. Kemudian kita tambahkan kursor visible. Visible-nya jadi terlihat lagi kursornya. Untuk game over, kemudian kita tambahkan setelah game over itu apa, kita tambahkan restart. Berarti scene manager load scene, kita itu namanya masih default sample scene. Terus kita butuh namanya scene manager. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai HUD Manager. Ada energi, darah, time, pause menu, game over. Setelah game over ada restart. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizky Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan skrip selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan skrip dari Inami IA yang sudah kami buat. Yang pertama-tama ya kita langsung saja ke skripnya. Di sini saya sudah membuat satu codingan untuk Inami AI. Yang pertama kali kita lakukan, untuk library-nya kita tambahkan dulu di sini. Untuk sebelumnya saya mau minta maaf dulu kepada Pegalih karena kamera saya menggunakan Droid Cam, jadi kameranya ada di bawah. Kita lanjut, kita menambahkan library, kita tambahkan using Unity. Tambahkan Unity Engine AI. Selanjutnya untuk public class enemy, kita akan membuat variabel dulu.
pertama kita public map message. Itu kedua kita public transform player. Ketiga kita public player mas what is ground, what is player. Ini untuk public yang pertama, kita akan membuat enemy AI yang ada bergerak atau seperti patroli. Kita kasih komentar di sini dengan patroli agar tidak pusing. Di patroli ini kita public vector 3 walk point. Di sini itu walk point. Kemudian ada public untuk patroli sendiri, yaitu ada walk point set, walk point setnya, karena nanti enemy-nya akan di set. Kemudian public kalau range-nya kita menggunakan float walk point range. Ini untuk patroli. Kemudian enemy-nya akan menyerang si player. Kita akan menambahkan variabel, kita kasih komen lagi dengan kata serang. Kita public float time between attack. Ini untuk serang untuk pada enemy yang nantinya. Kemudian public untuk boolean already tag. Itu untuk variabel dalam public serang, untuk variabel di dalam serang. Kemudian ada stats. Jadi kita menambahkan variabel lagi, public float size range attack range. Attack range di sini. Kemudian ada public boolean lagi, player inside range, dan player in attack range. Player in attack range. Nah, ini untuk variabel ada yang awalnya di sini untuk keseluruhannya ada 3. Di sini saya menggunakan komen karena agar tidak pusing nanti di kelanjutannya. Ada
variabel patroli, serang, dan stage. Di point start, kita pindah ke point start. Kita langsung ketikkan saja player game object tick find player. Ini untuk mengambil player yang di dalam Unity atau memanggil tick transform. Kemudian ada agen di sini get component mesh tadi memanggil public yang di atas agen mesh agen. Ini untuk point start. Untuk selanjutnya di point update di sini kita akan banyak agak banyak tapi ya agak banyak codingan di point update ini. Di point update kita tuliskan player inside range dulu untuk fisik, untuk serangan CEI-nya fisik, kemudian check spare shift, kemudian transform titik position, kemudian side range, kemudian what is player. Nah, ini untuk player. Ini untuk player inside range-nya, rank dari enemy AI nanti ada range-nya untuk serangan si enemy ini. Selanjutnya kita player attack range. Kalau tadi player inside range, kalau sekarang player in attack range atau ketika dia diserang. Sama kita cek spare fisik, cek spare sama saja transform titik position, attack range, what is player. Maaf untuk di sininya salah. Kalau ini player, ini berarti tidak perlu player lagi, jadi side range. Shift player inside range, physics, check spare, transform position, side range, what is player. Player in attack range, physics, check spare, kemudian transform position, side in attack range. Ini untuk yang kedua kita tidak menggunakan player lagi. Jadi attack range. Yang ini side range, yang ini attack range. What is player? Untuk selanjutnya di sini ada
if player inside range dan player in attack range. Ini untuk patrolinya, kita kasih komen saja biar nggak pusing. Kita tuliskan patroli. Ini ada patroli untuk kemudian if lagi player inside range dan player inside range dan player in attack range. Di sini. Nah, yang atas itu untuk patroli, yang ini kita untuk kejar. Jadi nanti si enemy-nya akan ngejar kita jika kita di dalam range tersebut. Kejar. Ketinggalan. Kemudian if lagi. Kalau di sini tidak menggunakan tanda seru. Jadi player inside range dan player in attack range. Nah, ini tuh nah, yang tadi patroli sudah, jika terkena range akan mengejar dan kemudian kita akan menyerang. Jadi kita saja serang. Sip. Di sini kita jika sudah serang, kita cek dulu patroli kejar serang. Sip. Kita rapihkan dulu. Nah, itu untuk point update-nya. Sekarang kita buat private point-nya. Private point patroli. Ini untuk patroli yang awal. Untuk private point patroli, if kita walk point kita set agar bisa set if walk point set search walk point. Kita cek dulu private point patroli walk point set search walk point. Kita bawahkan dulu. Sudah, kita enter
search work point. Nah, sekarang kita if lagi private point, work point set, search work point. Kemudian if work point set again set destination. Nah, di sini work point shift. Sekarang kita vektor 3 distance to work point sama dengan transform position kurangi work point. Kita kasih komen lagi untuk musuh sampai ke tujuan atau yang dalam range itu. If distance to work point titik magnitude akan bergetar gitu atau gimana ya, nambah gitu istilahnya 1F. If distance work point menjadi 1F, kita work point set di sini false. Ini untuk private point patroli. Di sini kita langsung saja ke set work point dulu saja. Kita private point lagi. Point search work point. Kita menggunakan float random akan kurang tapi dengan float random jet random titik range minus work point range, kemudian work point range lagi. Ini untuk z nya, kemudian kita kopikan saja karena sama untuk float random x, ganti saja dengan x, float random z, float random x. Oke. Kemudian kita work point new vektor 3 transform position kali x ditambah random x transform titik position transform titik position dot get ditambah random z. Work point new vektor 3 transform titik position titik x ditambah random x,
transform titik position titik y, transfer position z. if lagi is titik work point, minus transform titik up, 2f, what is down. Untuk private point yang search work point. Sekarang kita lanjut ke private, karena ini sudah, jadi kita private untuk sekarang. Tadi tuh berarti kejar tadi cek dulu ya. Ada yang terlewat di sini, work point sebelum menggunakan itu untuk search work point itu sendiri. Untuk work point plot random z point new vector if basic titik request. Oh ya, ada yang terlewat, baru teringat kita belum, tadi kan work point set false, di sini kita work point set true. Nah, sip. Untuk private password work point sudah. Sekarang kita private point kejar. Yang kejar kita agen titik set destination untuk awal dari enemy itu sendiri. Player titik position. Ya. Untuk kejar, untuk private point kejar hanya sedikit. Untuk private selanjutnya tadi kejar point, kita cek lagi point kejar, kemudian serang. Oh iya, serang. Ada salah. Sudah. Untuk serang sama seperti point kejar, agen titik set destination. Nah, di sini transform position. Kalau dikejar ada player, kalau ini transformnya ketika diserang dapat point kita agen destination. Sudah. Sekarang private point sudah serang, kita ke sudah sebenarnya kejar serang tadi sudah, tidak perlu lagi private point diserang. Kita berarti transform
look at player. Nah, transfer look at player if already tag. Nah, shift kita already attack. Di sini kita tulisnya apa ya? Script attack saja. Already attack sama dengan true. Nah, info name of set attack. Kita reset attack. Kita reset attack, kemudian time between attacks. Nah, ini agak harusnya kurungnya di sana, ini hapus. Nah, sudah. Nah, time info belum sudah report page-nya sudah semuanya, tapi jika kita menghindar berarti kita bikin lagi private void reset attack. Reset attack di sini ya jika karakternya menjauh dari 6EI. Kita already attack sama dengan kalau di attack-nya true berarti di sini false. Kita tutup. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kita langsung ke demo programnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andira penjelasan dalam gamenya. Ya, jadi game yang kita buat tuh namanya Adventure of Nathan. Jadi kita langsung ke demonya aja ya. Jadi ini pertama kalinya main menunya gitu ya. Jadi ketika si usernya run in game pertama kali tuh yang bakalan muncul tuh si main menunya. Dan di main menu tuh terdapat new game, load game, about sama quit. Di new game tuh si user bakalan mulai game baru lagi. Kalau load game tuh misalnya user punya save data yang sebelumnya. Lalu about tuh ada tentang game ini serta para pembuatnya dan quit. Jadi kita langsung ke runningnya aja ya. Nah, jadi pertama kali itu pasti main menunya bakal kayak gini. Jadi bakal ada animasi kamera. Jadi kameranya tuh bakal kayak jalan seolah-olah kayak live animation gitu. Jadi untuk pertama kali misal si usernya tuh penasaran tuh ini gamenya apa sih. Nah, jadi si user bakal ke about. Nah, di about tuh ada teks yang ini game ini dibuat memenuhi nilai UTS pemrograman game serta para pembuatnya yaitu kami bertiga. Lalu ketika user udah tahu maka dia bakal pencet back. Terus abis itu misal usernya pengen langsung ke new game, maka new game muncul loading screen-nya dulu, lalu muncul si gamenya serta karakternya serta yang lainnya. Nah, jadi
gamenya tuh sistemnya tuh nge-collect bintang. Jadi misalnya user udah ngumpulin sebanyak beberapa bintang, jadi satu bintangnya itu bernilai 50 poin. Dan di sini juga ada tantangannya, jadi obstacle-nya itu berupa jamur. Jadi ketika user makan jamur itu, maka si darahnya bakal berkurang. Lalu ada enemy juga. Jadi kalau misalnya user di attack sama si enemy itu, maka health-nya juga bakal berkurang. Jadi kita langsung coba ke in-game-nya. Jadi latarnya tuh awalnya tuh sore hari. Nah, misalnya user nemuin bintang nih. Oh, ini ada bintang, maka poinnya muncul 50. Lalu misal, oh ini apa nih, kayaknya ini, oh nggak taunya jebakan. Lalu user penasaran lagi, ngitarin tirennya. Nah, jadi ini sistemnya nge-collect bintang. Nah, misalnya terus misalnya, oh itu di situ ada musuh nih. Nah, jadi si musuhnya tuh ketika usernya mendekat tuh, maka dia bakalan ngejar. Nah, bisa dilihat dia bakalan ngejar. Kalau misalnya detek sama musuhnya, maka karena dia health-nya tuh udah tinggal dikit lagi, maka dia bakalan mati. Lalu kalau misalnya user pengen restart lagi, nah misalnya kita ini, misalnya si usernya ngumpulin lebih dari 200 ya si skornya. Misalnya usernya mati sama si jamur-jamur beracun ini, dan dia udah ngumpulin poin 250 poin. Nah, ketika dia restart lagi, maka high score yang terakhir itu bakalan tersave di high score-nya. Lalu misalnya si user pengen nge-save game, misalnya yang jadi pembeda ya, misalnya kita lagi di rumah sini nih, dan si usernya kayaknya pengen istirahat dulu, maka ketika di save game, lalu setelah misalnya kita run lagi di main menunya, ketika di load game lagi, seharusnya dia ada di rumahnya. Nah, dan dia ada di rumahnya, maka dia tinggal ngelanjutin si achievement apa aja yang pengen dikumpulin. Mungkin untuk demonya sekian. Baik, sekian yang dapat kami kerjakan dan kami kumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.